Lagi bersama saya, Trisha Sakti, dan kali ini saya akan memberikan sebuah semua materi dari mata kuliah Kimia Kimia dengan judul materi adalah reaksi Formel 1. Yang pertama, kita harus mengetahui dulu apa sih itu reaksi Formel 1. Jadi reaksi Formel 1 adalah reaksi kimia yang laju reaksinya berbanding lurus dengan konsentrasi bereaksi. Artinya, ketika konsentrasi bereaksi berubah menjadi 2 kali, maka kondisi laju reaksinya menjadi lebih cepat 2 kali. Persamaan laju reaksi orde 1 ini adalah R yang menyebut atau laju reaksi itu sama dengan A kali konsentrasi A, di mana K sama dengan konsentrasi laju reaksi dan konsentrasi A sama dengan konsentrasi reaktan A. Dan terdapat sebuah reaksi A menjadi B, dan jika ditanya laju reaksinya, maka laju reaksi atau R itu adalah D kali konsentrasi A per dt. Karena reaksi adalah tingkat atau orde 1, maka cara laju reaksinya adalah R sama dengan A kali konsentrasi A. Hubungan antara persamaan laju reaksi dengan definisi laju reaksi itu dA min D kali konsentrasi A per dt sama dengan A kali konsentrasi A. Simak-simak D kali konsentrasi A per konsentrasi A itu sama dengan min A kali dt. Persamaan ini diperoleh dari ini dengan D itu sama dengan kali konsentrasi ini dengan persamaannya ini perhatikan itu sama dengan, nah, dari reaksi persamaan yang dibangun ini dapat sisi kiri itu min D kali konsentrasi A per dt yang sekarang itu A kali konsentrasi A. Nanti kedua persamaan ini sebelum kita bandingkan satu per A dengan sini min sehingga diperoleh min D kali konsentrasi A per dt dibagi dA karena dibagi seperti A, ya seper A, itu sama dengan A karena konsentrasi A dibagi seper A itu dengan konsentrasi A per A, konsentrasi A, sama diseret
sehingga diperoleh sehingga diperoleh di dalam konsentrasi A dibagi konsentrasi A itu sama dengan mendapatkan di selanjutnya dari hubungan selanjutnya dari hubungan yang yang sebelumnya sebelumnya jika kita mengintegralkan maka dibuat persamaan integral D kali konsentrasi A per konsentrasi A sama integral min kali dt sehingga diperoleh dan konsentrasi A sama dengan min kali T dan konsentrasi A sama dengan min kali T itu diperoleh dari dengan rumus dari integral rumus itu adalah rumus itu di sisi sebelah kiri. Kita punya dua ruas itu ini adalah ruas kiri dan ruas kirinya ini adalah ruas kanan. Nah, dari ruas yang ruas sebelah kiri, ruas sebelah kiri itu terdapat dengan dituliskan menjadi yang konsentrasi utama ditambah C1. C1 di sini dia itu menyatakan konsentrasi integral. Sedangkan dari sisi kanan, garis kanan, kita memiliki min tadi ditambah C2. Saja C2 ini adalah C2 adalah konsentrasi dari integrasi. Nah, kita gabungkan kedua ruas ini sehingga diperoleh sehingga diperoleh dan
konsentrasi A C1 sama ini ditambah C2. Nah, sudah dapat persamaan nih, sudah dapat operasinya, sehingga lem konsentrasi A sama dengan lem ditambah kita gabungkan masuk posisi jenis C2 dikurangi C1. Nah, ini dikurangi konsentrasi A itu sama dengan min kali ditambah C. Nah, C ini tadi kita samakan saja C2 kurang C1 itu menjadi C, sehingga hasil dengan konsentrasi A sama dengan min kali ditambah C. Sehingga hubungan dari integral tersebut adalah ekuivalen konsentrasi dan konsentrasi anu dibanding konsentrasi sama dengan kopi, di mana akan awalnya konsentrasi 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 awal dengan pada T-nya itu sama dengan itu, bisa tinggal benar, dan artinya adalah konsentrasi elektron seperti sama dengan T konsentrasi minum. Nah, selanjutnya hubungannya itu dalam konsentrasi anol dibanding konsentrasi T itu sama dengan T. Nah, hubungan ini dibuat oleh dari hasil dari integral dari kedua ruas ini. Jadi, integral ini adalah integral ini jadi kita tulis integral dari D konsentrasi A dengan D konsentrasi A integral dari A sampai integral dari
Kemudian titik ini kira dari titik dan nol titik. Hasil dari integral ini di konsentrasi A per konsentrasi A hasil integralnya adalah yang dibuat oleh konsentrasi A per dikurang dan konsentrasi selanjutnya hasil dari integral ini adalah G. Hasilnya adalah pati. Nah, dari integral ini, karena lem citatron itu pengurangan bisa berubah menjadi pembagian maka itu oleh dengan membalikan uh, dengan membalikan pecahan logaritma maka diperoleh lem AT dan kombinasi AT dibagi ini jika diubah ke bentuk pembagian sehingga lem konsentrasi AT dibagi konsentrasi anoda. Kemudian di waktu pembagian kita menuliskan ulang hasilnya. Hasil integral dari D konsentrasi apa konsentrasi satu dan lain konsentrasi aktif kurangan konsentrasi ini kemudian misalnya konsentrasi ini adalah min K kali T sehingga dengan membalikkan pecahan logaritma dan sikap logaritma kemudian maka diperoleh dengan konsentrasi ini konsentrasi AT sama dengan AT. Jadi, dengan ini yang dimaksud adalah sama kemudian superpotensi. Jadi persamaan rumusnya setelah diintegralkan setelah diturunkan maka diperoleh dengan A0 dan konsentrasi A0 konsentrasi AT itu sama dengan K kali T atau 1 per konsentrasi AT kurang 1 per konsentrasi A0 itu sama dengan K kali T. Apa saja sih karakteristik dari satu
karakteristik orde satu ini, karakteristik orde satu itu adalah ciri uh, menjelaskan tentang ciri khas dari orde satu tertentu yang bisa membedakan orde satu dengan reaksi orde lainnya. Yang pertama itu adalah laju reaksi. Laju reaksi orde satu itu berkurang secara eksponensial seiring berjalannya waktu. Artinya, laju reaksi orde satu itu menurun dengan cepat pada awal reaksi dan kemudian melambat seiring waktu mengikuti pola eksponensial. Nah, yang kedua itu konstanta laju. Konstanta lajunya itu adalah ukuran kecepatan reaksi dan nilainya tidak bergantung pada konsentrasi reaktan. Yang ketiga, waktu paruh orde satu. Waktu periode satu ini adalah waktu yang diperlukan untuk konsentrasi reaktan berkurang menjadi setengah. Lalu disimpulkan menjadi T setengah. Karena waktu paruh ini T setengah. Yang keempat adalah orde keseluruhan. Orde keseluruhan dari reaksi orde satu adalah satu. Hal ini berarti bahwa laju reaksi hanya bergantung pada konsentrasi satu reaktan. Nah, ini adalah persamaan diferensial laju reaksi orde satu. Dimana laju itu adalah min D kali konsentrasi A per dt sama dengan K kali konsentrasi A pangkat min 1 sama dengan K kali konsentrasi A. Ini adalah min satu ini adalah cuma bahwa reaksi berlangsung, reaksi itu adalah reaksi berorder satu. Ini adalah konstanta laju reaksi order pertama. A ini adalah konstanta reaksi order satu. Makanya D A per D kali konsentrasi A per D itu sama dengan konsentrasi reaksi order satu dalam interval waktu D. Nah, selanjutnya kita akan masuk grafik. Nah, grafik yang mencirikan, grafik ini adalah yang mencirikan bahwa reaksi tersebut adalah order satu, reaksi order satu. Dari grafik itu dia menunjukkan adanya hubungan linear antara konsentrasi reaktan dengan waktu. So, dari grafik juga terdapat slope atau kemiringan garis itu bernilai negatif K atau negatif kosata laju reaktif. Slope ini bernilai negatif itu karena konsentrasi reaktan yang berkurang seiring berjalannya waktu. Konsentrasi reaktan berkurang seiring berjalannya waktu, mulai dari awal yang berkurang seiring berjalannya waktu. Dengan kata lain, laju reaksi berkurang seiring dengan penurunan konsentrasi. Dari grafik juga kita bisa menunjukkan terdapat hubungan yang linear antara hubungan linear yang berarti laju reaksi itu berbanding lurus terhadap konsentrasi reaksi. Nah, waktu paruh reaksi adalah satu. Yang berapa pengertian waktu paruh? Paruh itu adalah waktu yang diperlukan untuk konsentrasi reaktan berkurang dari setengah dari konsentrasi awalnya. Nah, untuk reaksi RB1, waktu paruhnya itu tidak bergantung pada reaksi awal. Mengapa? Karena laju reaksi itu berbanding lurus dengan kecepatan dengan konsentrasi dan waktu paruhnya itu selalu bersifat konstan. Untuk waktu paruh dari reaksi RB1 rumusnya adalah T setengah itu sama dengan 0,693 kali bagi K. Dari rumus saja kita bisa diperlihatkan, kita bisa mengerti, kita bisa tahu bahwa reaksi RB1 itu tidak bergantung pada reaksi awal. Kenapa? Karena uh, waktu paruh itu dia bergantung pada konstanta laju reaksi. Nah, waktu paruh ini turunan rumusnya adalah turunan ini diperoleh dan rumusnya itu diperoleh dari adanya turunan rumus di mana yang pertama di mana dengan konsentrasi A sama dengan P ditambah ini konsentrasi hmm,
Hmm. Ini konsentrasi A sebenarnya tahap T, kemudian konsentrasi mau kita pindahkan suku yang sejenis, hubungkan suku yang sejenis sehingga memperoleh. Kita akan mencari waktu paruh sehingga T itu sebenarnya memang hmm, konsentrasi nol dikurang dengan konsentrasi A, konsentrasi AT, C, dalam sifat dan pengurangan itu dapat memang menjadi pembagian sehingga ditulis ulang, terus ulang hasilnya, oke, nah pengurangan menjadi pembagian maka dipermudah dengan konsentrasi nol dibagi dengan konsentrasi tarik api itu dengan konsentrasi api itu sama dengan seperti yang kita ketahui karena konsentrasi api sama dengan setengah dari konsentrasi A0 yaitu konsentrasi A0 maka nanti itu sama dengan nilai konsentrasi A0 itu dibagi setengah kali konsentrasi A0. Nah, lihat yang satu maka hasilnya terus ulang itu sama dengan satu per setengah. Dan satu per satu setengah itu adalah yang dua. Saya adalah yang dua, maka maka itu sama dengan
ini, ini, yang itu dengan ini, ini. Nah, karena kita perlu cari waktu baru, ya, misalnya itu sama ini, 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 kalau bila dengan rumus dari waktu paruh reaksi satu sehingga dimulai dari setengah itu sama dengan 0,693 Nah, nah, ini kita membahas faktor apa saja yang mempengaruhi reaksi satu. Ada 4 faktor yang mempengaruhi reaksi satu. Yang pertama itu adalah suhu. Jadi pada umumnya reaksi kimia itu berlangsung cepat pada suhu tinggi. Suhu meningkat menyebabkan banyaknya tumpukan efektif yang terjadi sehingga akan mempercepat terjadinya laju reaksi. Yang kedua, katalis. Katalis itu adalah zat yang dapat mempercepat terjadinya laju reaksi. Dalam reaksi satu, katalis itu mempercepat laju reaksinya dengan cara membuat mekanisme reaksi alternatif yang memiliki harga energi aktivasi yang lebih rendah. Dengan demikian, banyak partikel yang dapat mengalami penuh aktif mengakibatkan laju reaksi minimum. Yang ketiga itu konsentrasi. Semakin tinggi konsentrasi reaksi, maka semakin banyak partikel yang dapat berinteraksi dan bereaksi sehingga laju reaksi meningkat. Yang keempat adalah luas permukaan. Semakin besar luas permukaan sentuh antara reaktan partikel-partikel dan semakin sering terjadi tumpukan partikel, menyebabkan laju reaksinya akan meningkat. Nah, bagaimana sih aplikasi reaksi satu dalam kehidupan sehari-hari? Mungkin banyak yang tidak tahu bahwa reaksi satu itu ternyata memiliki aplikasinya dalam kehidupan manusia. Ada empat contoh reaksi dari reaksi satu. Kemudian zat organik. Kemudian zat organik dalam lingkungan alam seperti degradasi polutan itu juga dianggap sebagai reaksi satu. Mengapa? Karena semakin tinggi konsentrasi zat organik, maka semakin cepat laju degradasinya. Jadi ada hubungan berbanding lurus antara konsentrasi zat organik dengan laju degradasinya. Yang kedua, pelapukan besi. Peningkatan konsentrasi O2 di udara dapat meningkatkan laju pelapukan besi. Jadi konsentrasi O2 di udara meningkat, maka laju pelapukan besi meningkat. Yang ketiga itu radioaktivitas. Proses peluruan radioaktif mengikuti mobil laju eksponensial, di mana laju peluruan suatu isotop radioaktif berbanding lurus dengan isotop yang tersisa. Yang keempat, farmasi. Reaksi satu dibutuhkan untuk menentukan dosis dan jadwal penggunaan. Dari saya mengenai materi reaksi satu. Terima kasih.